hijrah. Kenapa di lanjutan hadis ini berbicara tentang hijrah? Karena menurut ulama bahwa hadis ini adalah berbicara tentang bagaimana adanya seorang laki-laki dulu yang mengejar seorang perempuan sampai ke Madinah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu, pahalanya itu adalah sebagaimana niatnya. Jadi sahabat itu kalau berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh Rasulnya. Tetapi kalau motivasi niat kita berhijrah, berubah ya, dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik, itu karena dunia, bahkan karena perempuan, ya, maka yang kita niatkan ya, yang kita dapatkan ya apa yang kita niatkan. Makanya laki-laki ini, jadi kisahnya laki-laki ini ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Umrul Qais. Tapi Umrul Qais ini tidak mau dinikahi sama laki-laki ini, sampai kemudian Umrul Qais ini pergi hijrah ke Madinah bersama sahabat-sahabat yang lain. Sampai kemudian laki-laki yang ingin menikahi Umrul Qais ini pun ikut pergi mengejar cintanya, yaitu Umrul Qais ini. Ya. Ini pun kemudian sampai dia menikahi Umrul Qais. Ini disampaikan ke hadapan Rasulullah SAW, ya Rasul, ada seorang laki-laki yang ingin menikah, tetapi perempuannya nggak mau, sampai kemudian dia pun terpaksa ikut hijrah demi mengejar cintanya. Maka kata Nabi kita, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau dia niatnya hijrah pergi ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau niatnya hijrah ke Madinah karena untuk mendapatkan cintanya, maka dia hanya mendapatkan apa yang diniatkan, ya, mendapatkan perempuan itu. Ya. Makanya laki-laki ini pun karena dia mendapatkan cintanya, dia dipanggil menjadi muhajir Umrul Qais. Julukannya orang yang hijrah dan mendapatkan Umrul Qais. Apa maknanya? Bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang ingin hijrah. Hijrah itu bagus, ya. Yang ingin berhijrah, ingin berubah dari latar belakang sebelumnya yang negatif, yang kurang baik, dan ingin menjadi orang yang baik. Dia berhijrah. Oleh karena itu, apabila motivasi hijrahnya betul-betul ingin berubah dan karena Allah, ingin menjadi public figure yang baik, menjadi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tetapi kalau niat hijrahnya, motivasi hijrahnya, motivasi berubahnya karena mungkin dia mau menikah, kebetulan calonnya ini muslimah atau calonnya ini berjilbab, akhirnya apa? Atau bercadar, ya. Atau kalau perempuan calon suaminya ini pakai cingkrang dan lain sebagainya. Dia ingin berubah, niatnya karena ingin menikah untuk laki-laki atau untuk perempuan, maka dia akan mendapatkan niat hijrahnya itu ya istri itu atau perempuan itu. Nah, oleh karena itu apa? Hendaklah kita berniat itu pertama landaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita sandarkan semua apa yang kita lakukan karena Allah, pasti dunia itu, ya, embel-embel dunia itu akan juga ikut. Maka nalillah fahuwal muttasil wa maka nali ghairillah fahuwal munfasil. Apa yang kita niatkan karena Allah pasti nyambung, ya. Wa maka nali ghairillah fahuwal munfasil. Tetapi kalau kita niat kita, motivasi kita tidak karena Allah, tapi karena dunia atau karena apa saja, maka akan terputus. Maknanya apa? Kalau sejak awal contoh kita kuliah atau sekolah, niat kita ingin jadi pegawai negeri, ingin menjadi menteri, menjadi kepala desa dan sebagainya, ujung-ujungnya nanti apa? Kalau kita tidak berhasil mendapatkan itu, maka kita akan kecewa. Tapi kalau sudah sejak awal kita sekolah, kita kuliah, niat karena Allah, maka pasti Allah akan menunjukkan jalan. Kita tidak perlu khawatir, ya. Kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita. Tugas kita hanya menuntut, mencari ilmu,
Ya, kalau kita sudah mendapatkan ilmu, dengan sendirinya ilmu kita yang akan mendapatkan, mencarikan untuk kita pekerjaan. Yang penting pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Analoginya adalah kalau seorang petani menanam padi, biasanya apa yang terjadi? Menanam padi, maka yang kita dapatkan bukan hanya padi itu, justru banyak rumput yang tumbuh. Padi dapat, rumput bisa kita pakai untuk memberikan kambing, sapi dan lain sebagainya. Tapi kalau sejak awal kita nanam rumput sampai 7 kali hari raya, 7 kali lebaran, kata Bang Toyib itu, mustahil kita akan mendapatkan padi. Kenapa? Karena yang kita tanam rumput. Jadi padi itu adalah analogi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu, bonus dunia itu akan datang dengan sendirinya. Bonus rumput dan lain sebagainya akan datang dengan sendirinya. Fawal mutasir. Tetapi kalau sejak awal niat kita adalah untuk pekerjaan, mencari pekerjaan, sekolah karena mencari pekerjaan, kemudian setelah kita selesai kuliah tidak dapat pekerjaan, kita akan memaki-maki orang, kita akan memaki-maki Allah, menyalahkan Allah. Ini takdir yang salah, bukan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya posisi niat di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna-makna hikmah yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama, kesimpulannya adalah bagaimana kita penting ya memposisikan niat kita dalam amal perbuatan kita, karena kualitas amal itu sendiri ditentukan oleh niat. Di dalam hadis Nabi yang lain, niyatul mar'i khairum min amali. Niat seseorang itu lebih utama, lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Pertama, orang itu kalau sudah berniat karena Allah dalam beramal, maka pasti akan tertanam dalam dirinya bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang berniat pergi ke kantor, niat karena Allah, maka dia yakin bahwa selama dia di kantor itu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani macam-macam. Ya, tidak akan berani menyeleweng keuangan dan lain sebagainya karena sudah berniat. Nah, itu pentingnya niat. Kalau seorang pedagang pergi ke pasar niat karena Allah, maka selama dia di pasar dia tidak akan berani mengurangi timbangan atau membuat kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi dari apa yang dia jual. Dia akan jujur. Kenapa? Karena dia sudah berniat. Maka dia yakin bahwa selama dia berdagang tuh dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal perbuatan juga itu seperti itu. Inilah fungsi niat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kajian hadis kita yang pertama ini kita mendapatkan ilmu dan pemahaman bahwa mari mulai dari sekarang apapun yang kita lakukan itu, pertama kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita niatkan apa yang kita lakukan itu adalah niat-niat yang baik ya. Niat-niat yang baik. Karena kalau kita sudah berniat, seandainya pun kita tidak melakukannya karena satu sebab dan lain hal, kita sudah tercatat mendapatkan kebaikan. Mungkin hanya ini kajian singkat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sambung kembali dengan hadis yang lain, hadis yang kedua dalam pertemuan yang lain, masih dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.